Usai seluruh potongan jasad Ridho Suhendra ditemukan dan diotopsi, kini jenazah Ridho diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga dan rekan korban sesama pengemudi ojek daring pun pecah saat jenazah sampai di rumah duka. Iring-iringan ratusan sepeda motor ojek online ini mengawal mobil ambulans yang membawa jenazah Ridho Suhendra dari Rumah Sakit Polri menuju rumah duka di Kampung Buek, Desa Sumberjaya, Tamu Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 30 November lalu. Tangis haru keluarga, kerabat, dan rekan Ridho pun tak terbendung lagi saat jenazah sampai di rumah duka untuk disolatkan. Pihak keluarga sampai histeris, seakan tidak percaya Ridho harus pergi begitu cepat dengan cara yang mengenaskan. Usai disolatkan, jenazah Ridho langsung dimakamkan di Pemakaman Umum Kampung Buek, Sumberjaya, Tamu Selatan, Kabupaten Bekasi. Di mata keluarga, Ridho Suhendra yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Indra Hakim dan Sri Yuningsih, dikenal sebagai orang yang sangat baik dan ramah. Ya sehari sih dia nggak banyak, orangnya nggak banyak ngomong, baik dia sama keluarga, sayang juga sama keluarga, kerja keras. Dengan kejadian ini, keluarga sangat terpukul dan kehilangan, serta berharap agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun, mereka pun tak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab nyawa Ridho harus dihabisi dengan cara yang sadis oleh para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Turn Back Crime, RTV. Jasad Ridho Suhendra yang dimutilasi para pelaku dibuang di 3 lokasi berbeda. Salah seorang saksi di lokasi kejadian sempat terkejut mengetahui bungkusan plastik yang dilihatnya berisi potongan jasad manusia. Sementara itu para pelaku membunuh serta memutilasi korban dilatar belakangi masalah sakit hati. Berikut penelusuran tim Turn Back Crime, reporter Izor Ramadhani dan juru kamera Alexander Feba serta Sri Asih Rizky. Tewasnya pengemudi ojek online bernama Ridho Suhendra dengan kondisi tubuh dimutilasi membuat geger warga yang berada di sekitar lokasi penemuan potongan jasad. Sungguh mengejutkan, dari hasil penyelidikan polisi terungkap, pelaku pembunuhan yang berjumlah 3 orang tak lain adalah teman sepermainan korban. Tanpa belas kasihan, para pelaku tega membunuh serta memutilasi jasad Ridho Suhendra menjadi beberapa bagian dan membuangnya di 3 lokasi berbeda. Sahabat RTV, kasus mutilasi kembali terjadi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Seorang pengemudi ojek online menjadi korbannya. Potongan tubuh korban ditemukan di sejumlah titik di kawasan Bekasi. Lantas bagaimana lokasi kejadian? Ikuti penelusuran saya. Sebuah fakta mengerikan, Ridho Suhendra yang sudah tidak bernyawa, tubuhnya pun dimutilasi para pelaku. Sebelum dimutilasi, korban dibunuh di sebuah tempat penitipan sepeda motor di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kami pun menuju lokasi pembunuhan dengan menempuh perjalanan selama 1,5 jam dari wilayah Kuningan, Jakarta Selatan ke kawasan Tambun Selatan. Saat ini saya tepat berada di depan parkiran motor di mana saya tidak bisa masuk secara langsung karena sudah ditutup oleh pagar dan juga garis polisi atau polis lain. Informasi yang kami dapatkan, kejadian ini berlangsung pada 26 November lalu sekitar pukul 11 malam, di mana kejadian itu dilakukan oleh 3 pelaku di dalam parkiran motor ini. Kejadian bermula saat para pelaku bersama korban Ridho Suhendra sebelumnya mengonsumsi narkoba di lokasi kejadian hingga membuat korban tidak sadarkan diri dan akhirnya tertidur. Melihat Ridho sudah tidak berdaya, 2 dari 3 pelaku yang masih terjaga kemudian berniat menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas dianiaya dengan senjata tajam, para pelaku kemudian menyeret jasad korban ke kamar mandi. Di lokasi ini, jasad korban kemudian dimutilasi menjadi beberapa bagian.
Setelah memutilasi jasad korban, para pelaku membuang potongan jasad ke 3 lokasi berbeda. Salah satu lokasi pembuangan potongan jasad Ridho Suhendra berada di sebuah bengkel motor di Kedung Gede, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Di lokasi ini, warga menemukan potongan jasad berupa tangan dan kaki korban. Saat tim kami tiba, garis polisi pun masih melintang di lokasi kejadian. Salah seorang warga mengatakan, awalnya ia melihat sebuah plastik hitam besar tergeletak di pinggir jalan. Betapa terkejutnya saat kantong plastik tersebut dibuka, ia melihat potongan tubuh manusia. Betis sama dibungkus kain, yang lainnya masih dibungkus kain. Bungkus kain dimasukin plastik. Plastik hitam gede, plastik hitam. Di dalamnya daging dibungkus pakai plastik, pakai kain diikat. Nah itu yang kelihatan sama saya cuma betis aja jatuh sedikit. Kecil lah, seginilah. Waktu itu masih ada darah atau bagaimana waktu Bapak melihat? Nggak ada darah, bersih. Menurut polisi, kasus ini terungkap setelah salah seorang pelaku yang motornya dipinjam korban mengakui perbuatannya saat polisi membawa pelaku tersebut ke lokasi pembunuhan. Mulai dari motor itu sampai dengan ada keterangan ini, itulah membuat mulai ada titik terang. Sehingga kami bawa langsung ke TKP, di mana kamu ketemu terakhir. Sampai di lokasi langsung mengaku terus terang. Para pelaku tak hanya membunuh Ridho Suhendra, namun juga memutilasi tubuh pemuda tersebut karena mereka bingung bagaimana menyembunyikan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Kenapa kamu mutilasi potong? Kenapa kamu potong-potong? Pak, saya bingung. Mau dibawa kemana? Nah, sehingga karena sudah bingung, akhirnya kami ambil kesimpulan harus potong-potong. Bagaimana dipotong-potong? Setiap sudah habis potong, dicuci supaya tidak menetes. Ya, dibersih. Jadi pada saat ketika kita temukan, tidak ada lagi darahnya. Karena sudah bersihkan dia. Dari hasil penyidikan polisi mengungkap, aksi keji para pelaku terhadap Ridho Suhendra ternyata didasari oleh masalah sakit hati. Pelaku berinisial MAP mengakui istrinya yang sudah meninggal dunia semasa hidupnya pernah dilecehkan oleh korban. Sementara tersangka lainnya FM juga memiliki persoalan sakit hati terhadap korban. Pengakuan dari pelaku MAP mengatakan karena sakit hati. Ditanya kenapa? Itu pernah dia berbuat tidak senonoh terhadap istri saya. Ya. Kalau si FM itu mengatakan karena sering dimaki-maki, sehingga dia sakit hati. Berdasarkan keterangan pelaku, polisi menyimpulkan bahwa kasus pembunuhan ini masuk kategori pembunuhan berencana. Jadi sakit hatinya sudah lama apa kejadiannya baru? Menurut kan istri tersangka MAP itu kan sudah lama, sudah meninggal. Ketika almarhum ini lagi tidur, disitulah muncul perkataan dari si MAP ini mengatakan, gimana mau dilewatin tak ini? Mau dilewatin tak ini? Nah, dijawablah FM, iya. Dengan ditangkapnya ketiga pelaku usai sudah misteri penemuan jasad dimutilasi yang sempat menggemparkan warga di wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Meski dendam dan sakit hati yang dirasakan para pelaku sudah tersalurkan, namun nyatanya perbuatan sadis yang mereka lakukan harus dibayar mahal dengan hukuman berat mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Menurut pakar psikologi forensik, mutilasi terhadap tubuh korban dilakukan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Informasinya sesaat lagi.